Halo, pejuang PTKIN 2025. Siapa nih di sini yang bercita-cita masuk PTKIN favoritnya? Masuk PTKIN memang penuh tantangan, tapi mulai sekarang kalian jangan khawatir lagi karena kami di sini punya solusinya yang akan membuat perjalanan kalian menuju ke sana menjadi lebih mudah. Oh ya guys, di sini aku mau memperlihatkan peserta bimbingan belajar kita di PTKN Info. Nah, dari bisa sendiri para peserta UM PTKN yang telah berjuang buat menghadapi UM PTKIN. Di sini mereka sangat aktif dalam mengerjakan salah satu program tryout kita. Oh iya guys, di bimbel kita membahas segala materi yang akan diujikan di UM PTKN 2025. Mulai dari materi bahasa Arab, fikih, pengarang matematika, sejarah Islam, bahasa Indonesia, peran gambar, bahasa Inggris, penalaran kuantitatif hingga Quran hadis. Nah, di sini adik-adik bisa lihat sendiri berbagai macam fasilitas seperti modul ajar. Nah, adik bisa lihat sendiri di sini modul ajarnya ya. Nah, di sini lengkap banget berbagai macam materi bisa kalian pelajari buat menaklukkan soal-soal UMPTKIN. Selain itu, jika kalian tidak bisa hadir, kalian juga bisa menonton rekaman Zoom-nya. Nah, di sini kalian bisa nonton berbagai macam rekaman kelas, live kelas melalui Zoom di beberapa pertemuan sampai Juni pelaksanaan UMPTK yang dimulai. Bimbel kita terdiri dari berbagai macam mentor guys, dari berbagai kampus PTKIN top. Misalkan ada yang dari UIN Senandung Jati, bahkan ada yang dari kampus umum, PTN umum seperti Universitas Hasanuddin, ada yang dari Universitas Airlangga, dari UINHAS Jember, dan salah satu dari kampus UIN top yaitu UIN Syarif Hidayatullah, UIN Sunan Ampel, ada dari universitas umum seperti Universitas Siliwangi, ada yang dari UIN Said Tulungagung, dan bahkan ada yang dari UIN Sunan Kalijaga hingga UIN Has Jember. Jadi jangan ragu lagi buat kalian yang mau mengikuti bimbel kita ini, segera daftar karena kalian bakal dibimbing oleh mentor kita yang keren dan kece-kece yang mahir di bidangnya masing-masing dan siap membimbing kalian belajar untuk mempersiapkan UMPTK 2025. Di sini ada beberapa bukti dokumentasi bersama siswa bimbel UMPTKIN yang sedang memegang kartu ujian UMPTKIN. Nah, di sini salah satu beberapa banyaknya peserta bimbel kita yang mengikuti UMPTKIN 2025 bisa dilihat sendiri di sini ada banyak sekali puluhan peserta hingga ratusan yang kami bimbing siap buat lolos UMPTKIN dan ini hanya sebagian kecilnya saja. Masih ada banyak yang lainnya. Jadi buat kamu yang mengikuti bimbel kita, segera hubungi WA kami di 0898 0784 433. Ini ada beberapa testimoni siswa bimbel kita ya. Nah, ada yang lulus di UIN Sumatera Utara Medan, jurusan Ekonomi Islam. Testimoninya, Alhamdulillah Kak, saya lulus pilihan satu. Terima kasih ya Kak atas bantuan dan bimbingannya dalam menghadapi UMPTK ini. Sehat selalu ya Kak. Kemudian ada juga yang lulus di UIN Sunan Ampel Surabaya, lulus di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ada yang lulus di UIN Salatiga, ada yang lulus di UIN Maulana Khalil Ibrahim Malang, ada yang lulus di UIN Alauddin Makassar, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Wali Songo Semarang, dan juga di UIN Raden Fatah Palembang. Dan masih banyak lagi testimoni-testimoni yang bisa kita berikan. Jadi tunggu apa lagi? Silakan adik-adik pejuang UMPTKIN persiapkan belajar kalian dari sekarang karena UMPTKIN makin dekat. Jadi kalian harus ekstra belajar dari sekarang untuk bersaing di saingan kalian di UMPTKIN 2025. Silahkan langsung ikuti bimbel kita, langsung hubungi tim panitia PTKIN Info di WA admin 0898078443. Oke, ditunggu. Di sini ada soal, teman-teman, ada kata wujud, kemudian ada kidam dan iradat. Nah, ini teman-teman boleh silahkan dijawab terlebih dahulu, jawabnya di kolom chat. Kira-kira jawabannya apa, kemudian kita bahas sama-sama. Ayo, dijawab dulu. Oke, udah ada yang jawab B. Yang lain jawabannya apa?
Alvina juga B, Naila B. Ayo. Jawabannya B semua. Ada yang mau nggak satu orang volunteer ngejelasin kok bisa jawabannya B? Ayo, siapa yang berani? Kita mulai dari yang pertama menjawab nih. Melani, kok bisa pilih bagian B? Kok bisa pilih opsi B? Melani. Atau yang lain deh yang jawab B, kok bisa B? Ada Naila, Sigit, Rini, Aulia, kok bisa B? Oh, lagi di luar. Ya, jadi jawabannya itu bukan B, teman-teman. Tapi jawabannya, ayo, bagian apa? Jawabannya bagian A, wahdaniyah, karaha, dan ajizun. Kenapa itu? Karena, nah ini pembahasannya. Berdasarkan soal tersebut, dapat dianalogikan bahwa hubungan kata wujud, kidam, dan iradat itu merupakan hubungan, jadi tadi yang di soalnya itu, harusnya di sini, apa ya? Oh ya, sudah cocok. Wujud, kidam, dan iradat. Nah, ini merupakan hubungan yang menggambarkan sifat wajib Allah. Dari analogi tersebut, kita dapat menemukan analogi yang saling berkaitan bahwa kata wahdaniyah, karaha, dan ajisun itu menggambarkan sifat mustahil Allah. Jadi, teman-teman lihat di sini nih, yang nomor satu kan pertanyaannya wujud, kidam, dan iradat. Nah, ini kita harus tahu dulu, ini ketiganya apa sih, apa hubungan mereka bertiga. Nah, ketika kita sudah mengetahui nih, oh ternyata wujud, kidam, iradat ini merupakan sifat wajib Allah. Mereka bertiga ini merupakan sifat wajib Allah. Maka kita harus cari nih pilihan di bawah ini yang saling berkaitan seperti itu juga. Nah, yang bagian A ini, wahdaniyah, karahah, dan ajizun juga merupakan ini merupakan sifat mustahil bagi Allah. Nah, ini bertiga saling berkaitan, teman-teman. Sama dengan ini, mereka bertiga yang nomor satu soalnya, mereka bertiga saling berkaitan karena mereka adalah sifat wajib Allah. Sedangkan ini yang bagian A, mereka saling berkaitan karena mereka ini sifat mustahil Allah. Kenapa tidak bagian B, Kak? Kenapa tidak bagian C atau D atau E? Kenapa tidak ini berempat? Karena dalam kata ilmun, hayat, kiamuhu bi ghairih, atau yang bagian C ini ada kalam, bazar, kudus, atau bagian D ta'adud, jahilan, muridan, bagian E dana, jahlun, mautun, itu ketiga kata di bagian tersebut itu tidak saling berkaitan, teman-teman. Seperti yang bagian B, ilmun, hayat, dan qiyamuhu bi ghairih ini tidak berkaitan. Qiyamuhu bi ghairih dan hayat ini merupakan sifat mustahil Allah, sedangkan ilmun merupakan sifat wajib Allah. Jadi eh, apa ya, mereka tidak sama sama dengan yang bagian C ini, kalam, basar, dan hudus. Hudus ini apa ya, bercampur sifat wajib dan mustahil Allah. Beda dengan yang bagian A, mereka ini sama-sama. Nah, udah ngerti belum? Udah, Nah, soal yang pertama udah ngerti? udah, insya Allah. Oh, insya Allah. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Nah, ini nih. Ayo dijawab. Gampang. Ini soal gampang, Pak. Mudah sekali. Oke, udah ada Milani C, Aprilia C, Sania C. Oke.
banyak kok ini yang aktif, kok nggak ada yang on cam. Cuman Tania nih yang on cam. Oke, rata-rata pilih C. Kenapa C? Ayo, ada yang mau jadi volunteer? Ayo, jelasin. Maaf Kak, itu kan Oke. dari sidik itu kan artinya jujur. Nah, kita samakan juga fatonah itu kan dalam bahasa Arab. Terus artinya cerdas. Nah, betul sekali, Sanya. Jadi, di sini kita dapat analogikan dulu, kita pikir dulu nih, apa sih hubungan dari sidik dan jujur ini, kemudian kita cari hubungan fatonah. Nah, kita udah tahu nih, oh jujur ini artinya, jujur ini adalah arti dari sidik. Nah, kita cari deh di sini, apa sih arti dari kata fatonah? Nah, kita cari di bawah di opsinya. Bagian A itu bodoh, bukan ya teman-teman. Kemudian B maaf, C cerdas. Nah, teman-teman pasti udah tahu nih, ini pelajaran dari SD kalau nggak salah, sifat-sifat. Eh, ini sifat-sifat apa? Rasul. Sifat-sifat Nabi dan Iya, Rasul. sifat Rasul. Teman-teman pasti udah tahu kalau fatonah itu artinya wajib. cerdas. Sifat wajib bagi Rasul. Iya, betul sekali Alena. Nomor 2 gampang sekali. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, jawabannya semua D. Ada yang jawab selain D? Nggak ada. D semua. Oke, teman-teman, kita bahas ya. Para mahasiswa dari UIN Semarang sedang melakukan kegiatan transliterasi naskah kuno berbahasa Arab. Arti dari transliterasi adalah, nah, ini artinya apa? Nah, benar sekali teman-teman, artinya adalah D, alih aksara. Kenapa alih aksara? Karena arti dari transliterasi ini memang alih aksara. Nah, teman-teman, ketika kita itu kosakata kita belum banyak dan kita misal kita nggak tahu nih apa sih arti dari transliterasi ini. Nah, teman-teman bisa pahami dari konteks soalnya. Misal nih, soal di sini mengatakan bahwa para mahasiswa dari UIN Semarang sedang melakukan kegiatan transliterasi pada naskah kuno berbahasa Arab. Arti transliterasi memiliki arti, nah double nih pertanyaannya. Arti transliterasi memiliki arti? Oke, jadi kita cari nih transliterasi artinya apa. Di sini kita lihat bahwa mahasiswa ini melakukan kegiatan transliterasi pada naskah kuno berbahasa Arab. Nah, kalau melakukan transliterasi pada naskah kuno, otomatis ini berdasarkan berhubungan dengan kertas-kertas lah, misalnya. Nah, nggak mungkin kan pilihannya bagian A, alih wahana, kemudian yang B juga alih kode, ini nggak mungkin. Yang ketiga alih-alih juga nggak mungkin. Yang bagian 4 itu alih aksara. Nah, ini yang benar teman-teman. Kemudian yang bagian itu alih suara juga nggak mungkin. Kan di sini dia mengatakan bahwa mahasiswa ini melakukan transliterasi pada naskah kuno berbahasa Arab. Nggak mungkin kan melakukan alih suara. Nah, kalau kita sudah pahami konteks pertanyaannya bahwa, oh, dia ini melakukan transliterasi pada naskah kuno berbahasa Arab. Nah, bisa jadi artinya adalah alih aksara. Nah, jadi kalau kita nggak tahu nih arti dari kata ini, kata transliterasi, kita bisa pahami konteks pertanyaannya. Kemudian cari deh jawabannya di opsi pilihannya. Ini nih pembahasannya.
Alih aksara atau alih huruf atau transliterasi adalah pengalihan suatu jenis huruf ke jenis huruf lainnya. Misalkan alih aksara dari aksara Hangul ke huruf Latin, dari aksara Arab ke huruf Latin, atau dari aksara Kiril ke huruf Latin. Jadi sama nih tadi teman-teman, dari bahasa Arab ke bahasa Latin misalnya. Nah, seperti itu. Ngerti nggak yang soal nomor 3? Atau masih bingung? Ngerti, Kak. Paham, Oke, Kak. alhamdulillah. Kalau gitu lanjut aja ke soal nomor 4. Ada jawab D, oh enggak, Melani jawab C. Yang lain? Oke, jawabannya semua C. Kayaknya udah pada pinter nih penalaran verbal. Dari tadi jawabannya benar-benar semua. Oke. Nah, ini pembahasannya. Jadi, soal yang nomor 4 ini berkaitan dengan silogisme, teman-teman, atau penarikan kesimpulan. Jadi, sebelum menarik kesimpulan, kita harus tahu dulu nih struktur dari soalnya seperti apa. Nah, kita lihat dalam silogisme itu selalu ada yang namanya premis 1, kemudian premis 2, dan baris ketiganya itu kesimpulan. Jadi, teman-teman, kalau bingung, yang mana sih premis 1, yang mana sih premis 2? Nah, premis 1 itu selalu berada pada baris pertama. Kemudian premis 2 selalu berada pada baris kedua, dan kesimpulan itu ada pada pertanyaan, misalnya. Nah, di sini Aku kan jawabannya tiap pagi nge-zoom. Udah kayak orang dongeng. Sama bapak-bapak nge-zoomnya. apa? Iraha Ira. Terakhir tinggal 1 tanggal. Jumat. Terakhir Jumat malam. Kamis. Kamis. Kamu baru operasi. Saya tamamun operasina. Kemarin guys. Nah, kan operasina aja nak. Misalnya pagi-pagi operasi. Siang beres teh sore teh geus ulin ya mah. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi diulang dulu. Tadi kan dalam, nah ini soalnya ada 2 baris di sini yang mana premis 1 itu selalu berada di baris pertama, kemudian premis 2 selalu berada di baris kedua, dan yang baris ketiga itu biasanya simpulan, teman-teman. Nah, ini nih kayak gini. Premis 1 itu semua bapak adalah guru. Kemudian premis 2-nya sebagian guru tidak ahli memasak. Nah, kesimpulan yang harus kita cari adalah, iya, benar sekali tadi jawabannya bagian C. Kesimpulannya adalah sebagian bapak tidak ahli memasak. Kenapa? Kenapa jawabannya bisa sebagian bapak tidak ahli memasak? Nah, kita lihat dari premis 1 dan premis 2. Sebenarnya ini ada rumusnya, teman-teman, tapi kan dalam menjawab soal, apalagi kan dalam soal UMPTKIN itu ada batas waktunya. Jadi selagi teman-teman bisa menjawab pakai analogi, mending pakai analogi aja. Misalnya di sini, semua bapak dari premis 1 ya, semua bapak itu adalah guru. Kemudian premis 2, sebagian guru tidak ahli memasak. Nah, di sini kita udah dapat menyimpulkan nih, oh kalau semua bapak adalah guru, berarti semua bapak guru dong. Nah, di sini yang premis 2, sebagian guru tidak ahli memasak. Nah, artinya sebagian bapak tidak ahli memasak. Nah, jawaban teman-teman tadi udah benar banget, jawabannya bagian C. Triani, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak sadar ya mic-nya nyala. Oke, teman-teman, ngerti nggak sih yang soal nomor 4 ini? Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Oke, kalau udah ngerti, kita lanjut ke soal nomor 5.
Ayo dijawab. Soal nomor 5. Loh. Kok belum ada yang jawab? Lagi searching. Oke, baru 1 orang nih yang jawab. Ayo yang lain. Ada yang jawab C, ada yang jawab D. Oke, beragam nih jawabannya. C. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, dalam soal ini, soal nomor 5 mengatakan bahwa jika persidangan tidak dilakukan segera, kasus ini akan menambah pengeluaran finansial. Sinonim kata finansial pada kalimat tersebut adalah, nah kita pahami dulu nih teman-teman, apa sih maksud dari pertanyaannya? Kita disuruh mencari sinonim dari kata finansial. Sinonim itu apa? Persamaan kata. Jadi kita harus cari nih persamaan kata dari finansial. Sebelum kita cari persamaan kata finansial, kita harus tahu dulu finansial ini artinya apa. Nah, dari sini kita dapat lihat nih dalam konteks soalnya. Jika persidangan tidak dilakukan segera, kasus ini akan menambah pengeluaran finansial. Nah, artinya bahwa akan menambah pengeluaran keuangan. Jadi, finansial itu artinya keuangan, teman-teman, atau segala hal yang berkaitan dengan keuangan. Apalagi kan dalam bahasa Inggris itu finansial memang artinya adalah keuangan. Jadi jawabannya kita cari nih sinonim dari keuangan ini apa, sinonim dari kata finansial ini apa. Nah, kalau kita lihat di bagian A itu artinya frontal. Frontal itu nggak sama ya teman-teman dengan artinya keuangan. Ini berbeda arti. Frontal itu kayak sifat yang langsung. Jadi dia ini berhubungan dengan sifat, bukan berhubungan dengan keuangan. Kemudian yang bagian B ada fraktur. Fraktur ini artinya patah tulang. Patah tulang ini sama sekali tidak berhubungan atau tidak sama dengan finansial atau keuangan, teman-teman. Jadi jawabannya bukan bagian B. Kemudian bagian C adalah fiskal. Nah, fiskal ini berhubungan dengan keuangan. Ini fiskal juga dapat diartikan sebagai keuangan. Kalau di ekonomi itu teman-teman ada yang namanya kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kebijakan fiskal ini untuk mengatur keuangan. Jadi fiskal ini juga dapat diartikan sebagai keuangan, teman-teman. Jadi sinonim dari kata finansial adalah fiskal. Kenapa bukan fluktuasi? Tadi ada yang jawab fluktuasi. Nah, teman-teman harus tahu dulu fluktuasi itu artinya apa. Fluktuasi kan artinya perubahan harga. Perubahan harga itu tidak bersinonim atau tidak berhubungan dengan keuangan. Kan di sini yang dalam konteks ini bisa jadi finansial ini berhubungan dengan fluktuasi, tapi dalam konteks pertanyaannya dia tidak berhubungan karena di sini kan konteks pertanyaannya menambah pengeluaran finansial yang artinya menambah pengeluaran keuangan. Nggak mungkin kan menambah pengeluaran perubahan harga. Jadi teman-teman harus pintar-pintar nih dalam memahami soalnya. Jangan sampai teman-teman pilih fluktuasi karena memang juga fluktuasi ini berhubungan dengan finansial, tapi tidak sesuai dengan konteks soalnya. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini nih, sinonim kata finansial dalam kalimat tersebut adalah fiskal. Kata fiskal berkaitan dengan keuangan atau anggaran, sama seperti finansial. Nah, gimana teman-teman? Udah ngerti belum? Sudah, Kak. Sebelumnya, Ngerti. sebelumnya apa ya?
Cara bicara saya nggak terlalu cepat kan? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Soalnya rata-rata orang Makassar itu kalau ngomong cepat. Ya udah, kita lanjut ya. Nah, ini nih, soal nomor 6. Oke, udah ada yang jawab C. Yang lain? C, C, C. Oke. Ayo, aktif ngejawab yuk. Oke, jawabannya semua C ya. Kita bahas sekarang. Nah, dalam konteks soal ini, soal nomor 6 mengatakan bahwa pemerintah Kementerian Agama, wait, sebelum itu, eh, sebelum membaca soal, teman-teman kalau mau cepat kan nanti kalau mengerjakan soal itu pasti ada waktu. Jadi kita langsung baca pertanyaannya dulu nih. Maaf, dari tadi kakak salah, nggak langsung ke pertanyaan. Kita langsung eh, baca yang ini dulu. Kata publikasi pada kalimat di atas serupa dengan kata di bawah ini. Nah, kita disuruh nih cari kata yang sama dengan publikasi. Sebelum itu kan kita tahu bahwa publikasi ini memiliki arti yang banyak, teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu konteks soal arti publikasi menurut konteks soal ini apa. Nah, kita baca nih soalnya. Pemerintah Kementerian Agama melakukan publikasi keberangkatan haji kepada masyarakat Indonesia agar mereka dapat mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Nah, dari konteks soal ini kita dapat mengetahui nih bahwa publikasi ini artinya sejenis pengumuman atau siaran lah atau ya pengumuman. Jadi kita dapat mengetahui dari konteks soal ini bahwa pemerintah Kementerian Agama melakukan pengumuman kepada keberangkatan haji kepada masyarakat Indonesia agar mereka dapat mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan, teman-teman. Nah, kata publikasi, nah tadi kita udah tahu nih, publikasi artinya pengumuman. Kata pengumuman pada kalimat di atas serupa dengan kata di bawah ini. Nah, serupa dengan kata apa? Kata A nggak mungkin karena intimidasi itu tidak berhubungan dengan pengumuman. Yang mana intimidasi ini artinya sejenis perlakuan kita kepada seseorang yang membuat seseorang itu takut kepada kita. Kemudian yang bagian B, dedikasi atau biasa diartikan dengan pengorbanan, ini juga nggak masuk atau nggak berhubungan dengan pengumuman atau publikasi. Bagian C adalah proklamasi. Nah, proklamasi ini berkaitan teman-teman karena proklamasi ini juga diartikan sebagai pengumuman. Berarti kata yang serupa dengan publikasi itu adalah kata proklamasi. Jawabannya bagian C. Jawaban teman-teman udah benar semua. Semuanya udah jawab C kok. Oke. Nah, teman-teman sebelum itu kalau pertanyaannya mengatakan bahwa kalimat di atas, kata di atas serupa dengan kata, kalau serupa itu bahasa lainnya apa? Antonim atau sinonim? Sinonim, Kak. Sinonim. Sinonim. Jangan sampai nanti pertanyaan di sini berubah jadi sinonim. Jadi sama ya. Serupa dengan sinonim sama. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih pembahasan yang lebih lengkapnya. Kata publikasi dalam kalimat pemerintah Kementerian Agama melakukan publikasi keberangkatan haji kepada masyarakat Indonesia agar mereka dapat mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Serupa dengan kata proklamasi yang berupa pengumuman atau penyebaran informasi kepada publik. Jadi jawabannya bagian C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Ayo, pertanyaannya kata pada nomor 3 dalam teks tersebut bersinonim dengan kecuali. Teman-teman harus perhatikan kata kecuali. Oke, Sarah jawabannya bagian D. Yang lain? Kejat. Oke, bagian D. Makna kejat. Kejat. Ayo, jawabannya apa? Nah, rata-rata jawab D nih. Nggak ada yang mau jawab E atau B gitu. Oke, ya udah kita bahas ya. Nah, kata pada nomor 3 dalam teks tersebut bersinonim dengan kecuali. Nah, kita lihat nih nomor 3, fleksibel. Kita harus tahu dulu konteks atau arti kata fleksibel ini dalam konteks soalnya seperti apa. Seharusnya aturan sosialisasi lebih fleksibel dibandingkan dengan kampanye. Namun di PKPU 15 agak restrik atau dibatasi kata alumnus Universitas Indonesia itu. Kata pada nomor 3 dalam teks tersebut bersinonim dengan kecuali. Nah, sebelum kita cari sinonimnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih kata fleksibel ini? Apa arti dari kata fleksibel? Kata fleksibel itu kan artinya dapat berubah ya, mudah berubah-ubah. Nah, kalau kita lihat di bawah di sini, ya, oke, jadi kata fleksibel ini artinya mudah berubah-ubah atau tidak kaku. Teman-teman bisa diartikan juga dengan tidak kaku. Nah, di sini pertanyaannya kata pada nomor 3 dalam teks tersebut bersinonim dengan kecuali. Jadi kita harus cari dulu nih sinonim dari kata fleksibel apa. Kita lihat nih bagian A. Luas. Luas ini kan sama dengan fleksibel ya teman-teman. Dia bersinonim. Artinya ini hampir sama, tidak kaku atau ya, sejenis tidak kaku, dapat berubah-ubah. Kemudian supel ini juga bersinonim dengan kata fleksibel karena artinya juga hampir sama dengan fleksibel. Kemudian yang bagian C, nah ini otomatis sama dong, fleksibel dengan elastis. Ini kan elastis juga dapat berubah-ubah. Nah, kemudian kejat. Kejat ini artinya teman-teman kaku. Jadi kita udah dapat nih di sini. Kejat ini tidak bersinonim dengan kata fleksibel. Jadi jawabannya adalah bagian D, kejat. Kalau laur, ada yang tahu nggak arti dari laur? Mudah dibentuk. Apa? Apa tadi? Mudah dibentuk, Kak. Kayak Nah, mudah dilengkungkan. iya, mudah dibentuk atau mudah dilengkungkan. Jadi dapat juga berubah-ubah. Sama nih, punya konsep yang sama dengan fleksibel. Nah, sama juga dengan konsep atau konteks soalnya. Jadi, laur ini bersinonim ya teman-teman. Laur, elastis, supel, luwes ini bersinonim dengan fleksibel. Sehingga antonim atau kecuali dari sinonimnya ini adalah kata kejat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pengenal di sini masih bertentangan sama materi yang tadi ya, Kak.
Ayo dijawab. Sania jawabnya C. Sarah juga bagian C. Oke, Sigit juga bagian C. Oke, rata-rata yang nggak jawab itu bagian C. Apakah benar jawabannya bagian C? Mari kita bahas sama-sama. Nah, oke. Kita lihat nih pertanyaan yang nomor 8. Kata bercetak pada kalimat di atas berlawanan dengan kata, kita lihat nih kata bercetak ada di mana. Kata bercetak ada di kata relatif. Apa sih kata relatif ini dalam konteks soal tersebut? Meskipun barang-barang antik di toko tersebut relatif terlindungi, pemilik toko masih harus kembali memastikan keamanan pada benda yang lainnya. Nah, teman-teman, apa sih arti dari kata relatif? Ada yang bisa jawab tidak? Ada yang bisa jawab arti dari kata relatif? Tidak pasti, Kak. Nah, oke, Sarah, benar sekali. Jadi relatif ini belum pasti atau kayak sejenis hmm, nggak pasti, iya cocok, nggak pasti, belum pasti gitu. Jadi meskipun barang-barang antik di toko tersebut relatif terlindungi atau belum pasti terlindungi, pemilik toko masih harus kembali memastikan keamanan pada benda yang lainnya. Ini bisa jadi relatif ini artinya bisa jadi barang-barang di toko tersebut terlindungi, bisa jadi juga nggak terlindungi gitu. Jadi pemilik toko masih harus memastikan keamanan pada benda yang lainnya karena belum tentu terlindungi. Nah, kata bercetak pada kalimat di atas berlawanan dengan kata. Nah, kita harus cari nih lawan kata dari relatif ini atau tidak pasti ini apa. Bagian A itu nisbi. Nisbi ini kan artinya juga tidak pasti ya teman-teman. Jadi dia bersinonim dengan kata relatif. Dia sama dengan kata relatif, tidak berlawanan. Kemudian bagian B tidak mutlak. Ini juga sama dengan ini juga sama dengan kata relatif, sama artinya tidak mutlak atau tidak pasti. Ini tidak pasti atau tidak mutlak masih bisa berubah, bisa ya atau bisa tidak. Kemudian bagian C artinya mutlak. Mutlak itu tidak dapat diubah-ubah lagi atau sudah pasti. Jadi jawabannya adalah bagian C. Kan yang ditanyakan adalah kata berlawanan dari kata relatif. Sedangkan kata relatif artinya tidak pasti, maka jawabannya adalah mutlak yang pasti-pasti aja gitu. Yang pasti-pasti aja ya teman-teman. Nah, ini nih pembahasan lengkapnya. Dalam kalimat, meskipun barang-barang antik di toko tersebut relatif terlindungi, pemilik toko masih harus kembali memastikan keamanan pada benda yang lainnya. Kata relatif digunakan untuk menunjukkan bahwa perlindungan terhadap barang-barang antik tersebut tidak mutlak atau absolut, melainkan ada tingkatannya dan bisa berbeda-beda, sehingga antonim dari kata relatif adalah kata mutlak, yang artinya tetap atau tidak absolut, teman-teman. Sampai sini dari soal yang nomor 8, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Kak. Oh, semangatnya. Insya Allah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya kalau nggak ada yang ingin ditanyakan. Nah, nomor 9 nih. Nomor kedua dari terakhir. Ayo, semangat. Oke, udah ada yang jawab. Bagian C, C, C. Oke. Kayaknya udah pada khatam nih materi mengenai penalaran verbal. Jawabannya dari tadi udah benar semua loh. Nah, sekarang kan jawabannya bagian C, C, C. Jawabannya benar ya, teman-teman.
Halo, siapa itu yang mic-nya berbunyi? Halo. Bisa dimatikan dulu mic-nya? Maksudnya di-off-kan. Ya, terima kasih, Fuad. Oke, jadi pertanyaannya, kata pada nomor 3 dalam teks tersebut berantonim dengan kata, nah kata bernomor 3 yang mana nih? Nah, kata inovasi. Kita harus cari dulu antonim dari kata inovasi, tapi sebelum itu, kita ketahui dulu arti inovasi dari konteks soal ini apa. Kampus harus menghadirkan inovasi guna mendukung industrialisasi dan menggali skill yang sekiranya berkembang di masa depan. Nah, di sini kan konteks soalnya adalah menghadirkan inovasi guna mendukung industrialisasi. Artinya inovasi di sini dapat kita artikan sebagai perubahan, teman-teman. Jadi kita harus cari nih antonim dari kata perubahan apa. Nah, bagian A kita lihat perubahan. Ini otomatis bersinonim dong ya, bukan antonim. Kemudian bagian B reformasi. Reformasi juga bersinonim dengan kata inovasi. Nah, bagian C monoton. Monoton ini artinya apa? Monoton artinya itu-itu aja, jalan di tempat atau tidak ada perubahan gitu. Monoton, kayak tontonan kita yang monoton, itu-itu aja, nggak berubah-ubah. Oh, M. Fuad raise hand. Ada yang ingin ditanyakan, Fuad? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi tadi ini monoton, monoton artinya kayak nggak jalan gitu, jalan di tempat itu aja, nggak ada perubahan. Nah, di sini kita udah dapat nih, kalau inovasi artinya perubahan, sedangkan monoton artinya tidak ada perubahan, maka antonim dari kata inovasi adalah monoton. Jawabannya bagian C. Tadi jawaban teman-teman udah bagus banget, udah benar semua. Ini nih, pembahasan lengkapnya. Kata inovasi berarti suatu pembaruan atau perubahan, sehingga sinonim dari kata inovasi adalah perubahan, reformasi, pergerakan, dan pembaruan. Sedangkan monoton memiliki arti tidak ada perubahan, sehingga antonim dari kata inovasi adalah kata monoton. Jawabannya bagian C. Nah, sekarang kita ke soal yang nomor 10 nih, soal terakhir. Ayo dijawab. Oke, udah ada yang jawab bagian C. C, oh kompetitor. Oke, yang lain gimana? Bagian C. Bagian C. Kalau nanti kalian tes UMPTKIN, insya Allah jawaban kalian di penalaran verbal itu pasti udah tinggi semua. Soalnya udah berapa soal nih kita kerjakan atau kita bahas sama-sama dan jawaban kalian itu udah pada benar gitu loh. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan dalam penalaran verbal ini teman-teman. Kayaknya kalian udah ngerti. Oke, jawabannya C, C. Benar ya teman-teman, jawabannya bagian C atau kompetitor. Nah, kita lihat. Oke, kata pada nomor 4 dalam teks tersebut berantonim dengan kata kecuali. Nah, lihat lagi nih teman-teman, ada kata kecuali. Nah, kata nomor 4 yang mana? Ini dia, rival. Arif juga menyinggung persaingan antar kampus di masa mendatang. Tidak terjadi karena telah berganti rival. Nah, dari teks tersebut kita udah tahu nih, rival ini artinya apa teman-teman? Rival ini bisa berarti sebagai saingan atau musuh, teman-teman. Tapi dalam konteks ini bisa jadi seperti saingan dalam konteks soal ini. Dalam konteks Arif juga menyinggung persaingan antar kampus di masa mendatang tidak terjadi karena telah berganti rival atau berganti saingan, teman-teman.
Jadi kita sebelum mengartikan kata, kita harus kenali dulu konteks kalimatnya seperti itu. Nah, di sini kata rival berantonim dengan kata kecuali. Seharusnya di sini pertanyaan salah ya teman-teman. Jadi pertanyaannya di sini seharusnya kata pada nomor 4 dalam teks tersebut berantonim dengan sepertinya yang buat soal ini ingin menulis bersinonim teman-teman. Jadi bukan berantonim. Pada kata nomor 4 dalam teks tersebut bersinonim dengan kata kecuali. Nah, udah benar nggak ya? Oh benar, astagfirullah, udah benar berantonim dengan kata kecuali. Nah, kita lihat nih antonim dari kata rival apa. Yang bagian A, kawan. Kawan ini kan berantonim dengan kata rival, karena rival ini artinya saingan. Jadi dia akan berlawanan kata dengan kata kawan, karena kawan ini kan lawan kata dari rival. Kemudian saudara juga lawan kata dari rival. Kompetitor, kompetitor ini artinya apa? Siapa yang bisa jawab nih? Kompetitor artinya apa? Ayo teman-teman. Saingan. Iya, saingan. Jadi kompetitor ini artinya saingan. Kata kompetitor ini biasanya digunakan dalam kata bisnis ya teman-teman. Kompetitor A, kompetitor B gitu. Jadi saingan teman-teman. Bagian D ini tolan, sejawab, ini berantonim semua dengan kata rival. Maka yang bersinonim nih, karena di sini disebut kecuali, maka kita harus cari sinonimnya. Rival ini bersinonim dengan kata kompetitor atau saingan. Gitu teman-teman. Udah benar ya tadi, kakak tadi salah nih analoginya. Mohon maaf teman-teman. Nah ini nih pembahasan lengkapnya. Kata rival berantonim dengan kata kawan, saudara, tolan, dan sejawat, sehingga kata yang tidak berantonim atau bersinonim dengan kata rival adalah kata kompetitor. Jawabannya bagian C. Nah, kita udah bahas 10 soal nih teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Mumpung masih ada waktu 2 menit. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi selain kalian mendapatkan berbagai macam fasilitas seperti modul ajar, e-book, rekaman Zoom, tryout, kuis, konsultasi Zoom. Nah, kalian di sini juga mendapatkan ekstra bonus berupa file kumpulan soal-soal asli UMPTKN tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini ada berbagai macam file soal-soal UMPTKN asli dari tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 juga ada. Jadi, jangan ragu lagi buat daftar di bimbel kita, karena pasti kami bimbing lolos UMPTKN 2025 dengan berbagai macam fasilitas yang lengkap dan juga banyak bonusnya. Oke?